Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Facebook ya, penggiat media sosial yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang selalu setia menemani acara di studio podcast Bang Bob. Di episode ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang kaum hawa yang berasal dari desa Mencere. Dia bernama Kiki Putri Hijab. Dia juga seorang masuk dalam 10 nominasi Putri Hijab Persahabatan se-Kalimantan Barat pada tahun 2021. Sahabat-sahabat, hingga saat ini kita lihat seperti yang kita dengar, wanita muslimah kadang-kadang masih dipandang sebelah mata. Kecakapan wanita kadang-kadang dalam berkarir, dalam ikut berkompetisi masih dipandang sebelah mata. Itu bagaimana seorang Kiki bisa menyuarakan, bisa mensosialisasikan bagaimana berhijab yang juga ikut berkompetisi Putri Hijab Persahabatan dalam 10 besar. Langsung saja kita panggil Kiki. Tepuk tangan untuk Kiki. Assalamualaikum Kiki. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah baik. Selamat datang Kiki selamat datang yang pertama kalinya di studio podcast Bang Bob yang sederhana itu. Nah, mudah-mudahan dengan panggung ruangannya sederhana tidak mengurangi semangat kita untuk berdiskusi, untuk beredukasi, dan untuk menarasikan, menceritakan bagaimana perjalanan karir seorang Kiki hingga menjadi nominasi 10 besar Putri Hijab se-Kalimantan Barat pada tahun 2021. Baik, Kiki boleh cerita-cerita sedikit tentang biografi Kiki. Mungkin sahabat-sahabat pemirsa ingin tahu profil seorang Putri Hijab kebanggaan kita yang berasal dari Kecamatan Tebas, bahkan berasal dari desa Mencere, dan ini adalah suatu kebanggaan untuk Kabupaten Sambas, khususnya Kecamatan Tebas dan khususnya lagi desa Mencere. Tepuk tangan dok Kiki. Terima kasih. Silakan Kiki cerita sedikit tentang profilnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kiki Dulianti, Bang Bob, merupakan gadis desa dari desa Mencere. Adalah mahasiswa YAI Sambas. YAI Sambas. Iya. Kebetulan baru wisuda. Oh, bagus sudah. Iya, baru S1. Iya. Luar biasa. Selamat ya Kiki. Terima kasih banyak. Saya merupakan anak kelima dari 9 bersaudara. Ya, saya mempunyai ambisi sebetulnya, mempunyai tekad ingin mengubah keadaan saya sendiri. Nah, pakai headset boleh dipakai. Pakai. Oke. Silakan lanjut Kiki. Terima kasih Bang Bo. Nah, saya anak kelima dari 9 saudara dan ibu saya seorang petani. Ayah saya juga demikian, tetapi tidak mengubah semangat saya, tidak menurunkan semangat saya untuk mengejar impian saya selama ini, dan alhamdulillah diberikan anugerah menjadi Putri Hijab Persahabatan Kalbar Kalimantan Barat, masuk nominasi 10 besar. Masya Allah, luar biasa. Baik, Mbak Kiki, kadang-kadang kita masih mendengar sebagian isu bahwa masih banyak meragukan, bisakah seorang wanita yang berhijab, maksudnya berkarir dalam kapasitas dan kualitas yang baik. Kalau menurut itu hanya pandangan perspektif sebelah mata aja. Tapi hari ini kita coba menggali sedikit tentang perspektif tanggapan Mbak Kiki, karena sebuah impian dari seorang wanita itu perlu juga berkarir. Boleh cerita gimana perspektif dari seorang Kiki untuk menjelaskannya? Baik, terima kasih Bang Bob. Menurut pandangan saya pribadi, sebetulnya perempuan itu indah menurut Islam itu sendiri. Dan wanita-wanita yang berhijab menurut saya adalah wanita yang hebat, karena dia masih bisa berkarir, bisa berkarya walaupun mereka memakai hijab. Karena sejatinya begini Bang Bob,
kebanyakan dari dunia model itu adalah mereka yang mohon maaf tidak berhijab, yang dilatar belakangi oleh banyak hal. Tetapi di ajang Putri Hijab Kalimantan Barat ini, wanita yang berhijab itu bisa berkarya, bisa berkarir, bahkan sukses di bidangnya masing-masing. Luar biasa. Jadi hijab itu tidak menutup diri untuk kita terus berkarya dan jadi sukses. Kita ingin membuktikan bahwa wanita berhijab itu juga bisa sukses di bidangnya masing-masing. Luar biasa. Baik, Kiki punya impian, cita-cita, mengapa harus memilih dalam kompetisi wanita hijab atau tidak di bidang-bidang yang lain gitu? Iya. Mengapa harus memilih wanita berhijab? Karena yang namanya wanita berhijab, apalagi putri hijab, itu identik dengan syariat. Identik dengan syariat, sedangkan dalam syariat itu kan memang muslimah harus berhijab. Iya. Apalagi dalam syariat kan harus berbicara pada wanita, bicaralah di balik tirai, maksudnya kan, artinya berhijab. Dan cita-cita Kiki memang udah dari kecil, ada bayangan enggak sejauh itu karirnya? Kalau dari kecil memang banyak sekali cita-cita ya Bang Bob. Cuman untuk menjadi seorang model ataupun yang sekarang dikenal dengan putri hijab masih belum ada. Belum ada sama sekali. Ya, belum ada sama sekali. Bahkan waktu kecil itu hanya terfokus ingin menjadi seorang pramugari. Pramugari luar biasa. Tapi terkubur ya karena hal-hal tertentu, dan alhamdulillah kita fokus dengan kualitas yang ada, dengan potensi yang ada. Saya melihat beberapa ajang model yang ada di sekitar kita itu memang banyak sekali. Namun berbeda dengan putri hijab ini Bang Bob. Putri hijab ini saya rasa adalah ajang satu-satunya ataupun salah satu dari yang banyaknya ajang lain itu sesuai dengan passion saya. Dimana saya tidak harus menuntut untuk masuk ke dunia model dengan pakaian terbuka dan lain sebagainya. Nah, putri hijab ini kan awalnya saya dulu tidak berhijab Bang Bob. Awalnya tidak berhijab. Iya, tidak berhijab karena dari kecil kan. Dari kecil tuh hanya memakai hijab, namun masih lepas pasang. Gitu. Lepas pasang, waktu main lepas, kemudian pasang lagi gitu kan. Tapi setelah menginjak SMA, kebetulan saya SMA-nya di SMA Negeri 1 Tebas. Nah, ketika itu ada mentoring tentang kewajiban kita memakai hijab. Disitulah saya ketertarikan dengan hijab, lalu dipertemukan dengan ajang putri hijab, hingga akhirnya saya tekadkan untuk ikut ajang putri hijab ini. Luar biasa. Mungkin waktu SMA yang seperti Kiki sampaikan tadi, sekali pakai sekali lepas, mungkin kita belum mendapatkan informasi atau belum tahu ilmunya kali ya. Iya, benar. Mungkin karena tingkat kesadaran kita saat ini kan masih masa remaja. Iya. Dan masa remaja adalah sebuah masa transisi di mana itu adalah sebuah proses untuk mendewasakan diri dan proses untuk ke arah-arah yang menjadi kewajiban kita ya. Terus yang memicu semangat Kiki untuk menjadi seorang putri hijab dari pihak keluarga atau dari ada pihak yang lain, atau dari cowok misalnya yang memberikan semangat yang lebih lagi ya, memicu gitu. Baik Bang Bob, makasih sebelumnya. Jadi untuk ikut ajang putri hijab ini kebetulan alhamdulillah didorong oleh berbagai pihak Bang Bob, tidak saya sendiri. Namun awalnya itu kan berawal dari tekad saya sendiri ingin mengubah diri gitu, ingin merasakan hal yang baru, dimana saya tertarik di dunia model. Itu ketika saya pertama kali masuk kuliah. Nah, pada saat itu saya ikut ajang pertama kali itu Duta Anti Narkoba Kalbar. Apa? Duta Anti Narkoba Kalbar. Itu tahun 2020. Tahun 2020? Iya, tapi pas ajangnya 2019. Luar biasa. Jadi itu awal pertama kali saya mengenal dunia pageant ataupun dunia model. Ya. Di situ juga saya mendalami lagi dan ternyata saya tertarik dengan dunia seperti ini. Atau ada dari kalangan misalnya dari kalangan artis yang menjadi inspirasi kita, atau dari kalangan juara-juara yang udah pernah menjadi juara yang kita lihat di media,
menjadi sebuah inspirasi ya, ada nggak salah satu dorongannya untuk Iya. menjadi tes Sebelumnya memang tidak ada, Tidak ada, ya? motivasi dari kalangan artis ataupun bagaimana. Yang pertama memang diri saya sendiri, kemudian pihak keluarga juga mendukung apapun yang saya pilih, selama itu benar, selama itu baik untuk saya dan keluarga ataupun orang lain, keluarga mendukung. Selain itu juga Bang Bob, alhamdulillah saya juga didukung oleh teman-teman sekalian. Ketemu sama Bang Zikriyadi, kemudian sama Bang Lukman, Bang Rian, Oh, luar biasa. Bang Firman juga, dan teman-teman yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mereka juga ikut andil dalam perjuangan Kiki. Luar biasa. Tanpa mereka mungkin Kiki tidak akan mencapai di titik ini gitu. Dan juga alhamdulillah seperti yang Bang Bob katakan, memang ada seseorang yang berada di belakang saya, Belakang layar. Iya. Luar biasa. Saingan saya sendiri ya selalu mensupport juga gitu. Calon. Iya. Insya Allah. Amin, doakan ya. Amin, amin. Terus kan kalau bicara tentang putri hijab itu kan model kan. Iya. Mungkin saya pun ingin tahu ya, model-model hijab seperti apalah yang dikompetisikan. Kan kadang-kadang ada yang beranggapan bahwa hijab ini adalah sebuah mode, hanya sekedar sebuah mode yang dipakaikan hanya menutup kepala, dan sedangkan bentuk-bentuk tubuh itu masih menonjol ya kan. Iya. Tapi sedangkan hijabnya tidak masuk nominasi kan. Hijab seperti apa yang dikompetisikan? Boleh dijelaskan? Iya, Bang Bob. Sesuai dengan namanya, Putri Hijab Kalbar ini merupakan salah satu ajang di mana untuk perempuan-perempuan berhijab, kita memakai hijab menutup kepala, leher gitu kan. Namun masih dalam fashion, dan ketentuannya minimal itu tidak menampakkan telinga ataupun leher seperti yang pada umumnya di dunia model yang lainnya. Nah, Putri Hijab ini memfashionkan hijab, Bang Bob. Tidak mengarah ke terlalu syar'i atau bagaimana, tetapi Putri Hijab ini adalah dimana kita ini diwajibkan berhijab aja dulu. Nah, untuk syar'i atau tidak itu dikembalikan ke masing-masing individu. Nah, gitu. Jadi Putri Hijab itu memang dituntut untuk wajib berhijab. Seperti ini mau atau bagaimana modelnya atau bagaimana, yang penting kita memakai hijab seperti yang saya pakai seperti ini, merupakan hijab fashion gitu. Hijab fashion. Iya. Tapi kalau melihat dari pakaian penampilan fashion-nya udah masuk ke arah syar'i. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik pemirsa, sementara sebelum kita melanjutkan, mungkin ada yang disampaikan tentang produk-produk unggulan Kapten Sambas. Silakan yang Bang Zaid untuk menyampaikan produk-produk unggulan Kapten Sambas. Kita break sementara, kita lanjutkan kembali. Halo, selamat malam masyarakat Kabupaten Sambas pada khususnya dan masyarakat Kalimantan Barat umumnya. Di sini kita kehadiran salah satu putri hijab persahabatan Kalimantan Barat, dan di sini juga saya promosikan salah satu produk-produk unggulan dari Kabupaten Sambas. Salah satunya itu teh sapang. Teh sapang dari Desa Pustaka. Ya, banyak sekali manfaat dan khasiatnya. Dan selanjutnya kita hadirkan di sini salah satu buatan masyarakat dari Kecamatan Sejangkung, yaitu dari Desa Pahit Raja. Salah satu anyaman dari rotan dan bambu. Oke, lanjut. Dan ini merupakan salah satu souvenir dari Kecamatan Sejangkung. Dan di sini kita hadirkan juga Liberko, yaitu produk salah satu putra daerah Sambas, Bang Ikram, dari Dusun Tabangan, Desa Puringan, Kecamatan Teluk Kramat. Inilah salah satu produk Sambas. Mungkin hanya ini yang bisa kita sediakan. Mungkin untuk selanjutnya kita hadirkan produk-produk dari tiap kecamatan. Oke, saya dari komunitas Karya Anak Daerah, bangga buatan anak daerah Kabupaten Sambas.
Baik pemirsa, itulah beberapa produk unggulan Kabupaten Sambas, khususnya Kecamatan Tebas. Sekarang kita lanjutkan. Memang jadi malam ini saya memang pakai konsep, kan yang dihadapi ini bukan kaleng-kaleng. Masya Allah. Udah jam terbangnya udah tinggi sampai ke Kalimantan Barat. Jadi mungkin mohon maaf kalau agak sedikit nervous. Sama sih. Baik Kiki, kita lanjutkan perbincangan diskusi kita tadi. Jadi pertanyaan saya kembali, apa yang menjadi harapan Kiki ke depan dan apa yang akan Kiki sampaikan terhadap generasi penerus untuk kalangan kaum hawa? Karena pendidikan untuk hijab bukan hanya kurang kalau kita hanya mengharapkan di rumah, karena keterbatasan orang tua, keterbatasan waktu. Di sekolah mungkin lebih banyak hal-hal umum yang kita pelajari dalam bentuk kurikulum, sementara ilmu-ilmu tentang syariat, tentang hijab hanya sedikit kita gali, kita dapatkan di media sosial. Jadi dengan adanya seorang putri hijab, Kiki bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk adik-adik kita di kalangan kaum hawa agar bisa menjadi sebuah contoh agar mereka bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari ajang kompetisi yang Kiki jalani. Sekarang apa harapan Kiki tentang adik kita? Silakan sambil ngobrol, kita santai. Iya. Silakan Kiki. Baik, terima kasih Bang Bob sebelumnya. Harapan saya untuk generasi muda, khususnya Kabupaten Sambas, untuk kaum hawa, kita jangan takut untuk mempertahankan apa yang telah kita miliki sekarang. Salah satunya adalah kita adalah orang yang terpilih untuk mempertahankan hijab kita. Kita jangan takut untuk menjadi diri sendiri, karena sekarang udah banyak ajang-ajang di mana ini bentuk dukungan kita sebagai muslimah juga, bahwa kita tidak harus melepaskan hijab kita ketika kita ingin mencapai sesuatu, khususnya ketika kita minat di bidang model. Nah, itu banyak sekali ajang yang lain. Jangan sampai hanya karena ingin masuk ke dunia model tetapi kita udah berhijab sebelumnya lalu kita melepasnya, seperti itu. Dan tentunya hijab itu adalah pondasi kita sendiri sebagai kaum hawa, dimana udah tertulis sebelumnya dalam Al-Quran pun udah dijelaskan bahwasanya kita wajib memakai hijab. Dan salah satu wadah ataupun ajang yang mendukung hal itu adalah Putri Hijab Kalimantan Barat. Di Putri Hijab Kalimantan Barat kita tidak hanya diajarkan bagaimana menjadi putri ataupun wanita yang berhijab. Ya. Jadi di Putri Hijab itu selain kita diberikan pengetahuan tentang kewajiban memakai hijab, Bang, di sana juga kita diajarkan untuk berjiwa sosial, bagaimana kita membantu sesama, kemudian kita bersosialisasi dengan orang lain. Nah, salah satunya yang saya lakukan ketika saya menjabat menjadi Putri Hijab Persahabatan Kalimantan Barat, saya membagikan hijab. Nah, hijab itu didapatkan dari para donatur yang baik hati. Luar biasa. Yang terima kasih banyak kepada saya menjalankan program saya itu. Dan kebetulan waktu itu donasinya berbagai daerah yang bantu, Bang. Nah, salah satunya adalah pemilik tempat belanja yang kebetulan dia adalah Kak Dewi itu sendiri. Dia mendonasikan hijabnya yang seluruhnya adalah hijab baru semuanya. Luar biasa itu pertama lagi. Nah, ada sekitar ratusan hijab yang saya bagikan, yaitu di Kabupaten Sambas yang terdiri dari Kecamatan Sambas, Kecamatan Tebas yang terdiri dari Desa Mensere, Desa Batu Makjage, dan sekitarnya juga saya bagikan. Di situ juga
di Kecamatan Sejangkung, tepatnya di Desa Piantus. Piantus. Iya. Luar biasa, bisa kalau sahabat-sahabat bisa Piantus. Jadi memang di Putri Hijab ini tidak hanya kita fokus dengan dunia model, Bang Bob. Kita diajarkan juga bagaimana kita menjadi wanita yang baik gitu, walaupun kita bukan berasal dari wanita yang baik, karena seutuhnya manusia itu tidak ada yang sempurna. Betul, betul. Nah, tapi di Putri Hijab itu sendiri kita betul-betul dirangkul, diberikan pengetahuan bahwasanya hijab itu wajib. Kita juga bisa berkarya, kita bisa juga berlaga di ajang nasional walaupun kita memakai hijab. Salah satunya adalah setelah kita melewati fase ajang Putri Hijab Kalimantan Barat, Bang Bob, itu ada melanjutkan ke ajang nasional. Masya Allah, luar biasa. Hijab Indonesia. Nah, jadi yang udah lolos ke tahap top 3 besar itu akan dilanjutkan Ke nasional. ke nasional. Amin. Mudah-mudahan Kiki salah satu. Ya, Kiki alhamdulillahnya dapat nominasi di Kalimantan Barat, dan itu pun alhamdulillah tahap ini tidak bisa saya bayangkan sebelumnya, karena kan tidak menyangka gitu, Bang. Betul. Tapi awalnya kita tetap berusaha, karena di Putri Hijab itu banyak sekali yang diujikan, Bang. Seperti bagaimana kita bersosialisasi dengan orang lain, ilmu pengetahuan, kemudian kepedulian kita. Terus ada juga yang ibaratnya sekarang adalah tes mengaji, Masya Allah. dan beberapa surah lainnya. Jadi Putri Hijab ini secara tidak langsung juga mengkampanyekan ataupun menyampaikan dakwah kita itu Masya Allah. sendiri. Jadi saya menangkap, kenapa saat ini satu Kiki belum sampai ke level nasional, tapi kan sementara itu kan tidak terputus sampai di situ aja, kan Iya. perjuangan masih panjang. Iya. Saya menangkap dari bahasan Kiki tadi, baru sementara di Kalbang Doro untuk memberikan motivasi ke generasi penerus, ke adik-adik kita. Setelah ia dah melewati masa-masa proses itu nantinya, insya Allah Kiki akan diantarkan dengan ridha Allah Amin. sampai ke level nasional. Amin. Insya Allah itu tepuk tangan untuk Kiki. Dan kembali lagi ke cita-cita seorang Kiki tadi, kan katanya mau jadi seorang pramugari kan. Iya. Ya cita-cita dari awal. Emang dalam hidup kejarlah cita-citamu walaupun setinggi langit. Tetapi satu hal yang kita ingat, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, tidak memberikan apa yang kita inginkan. Iya, benar. Tapi Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Artinya cita-cita Kiki menjadi pramugari walaupun terkubur, tapi Allah berikan yang terbaik sebagai Putri Hijab, mewakili Kabupaten Sambas malahan masuk 10 nominasi se-Kalimantan Barat, dan itu sangat membanggakan, luar biasa sekali. Terus untuk dukungan dari berbagai kalangan, misalnya mohon maaf karena pada tahun 2020-an kan pemerintahan kan masih pemerintahan yang lama. Ada dukungan enggak dari pemerintah? Maksudnya dari instansi terkait? Boleh cerita? Sangat sedih orang masalah lingkungannya. Baik, terima kasih Bang Bob untuk dukungan khususnya Putri Hijab Kalbar ketika saya mendaftar ya Bang. Kebetulan waktu itu saya bertekad dengan diri sendiri ingin ikut dengan biaya sendiri. Masya Allah, luar biasa perjuangan. Ya, karena saya berpikir seperti ini Bang Bob. Ketika saya ikut Putri Hijab, sebetulnya ada keraguan dalam diri saya, apakah saya bisa atau tidak. Jadi ketika itu saya tidak ingin melibatkan pemerintah daerah terlebih dahulu, karena saya tidak tahu apakah saya ini akan lolos atau tidak dalam seleksi ini Bang Bob. Jadi memang saya pribadi terlebih dahulu, setelah itu dapat pengumuman mengenai saya lolos, kemudian mendapat top 10 Putri Hijab Kalbar, lalu mendapatkan lagi Putri Hijab Persahabatan Kalbar. Di situ saya baru ingin dalam diri saya untuk bekerja sama ataupun komunikasi
awalnya saya komunikasi terlebih dahulu kepada kampus saya IAI Sambas yang alhamdulillah terima kasih banyak pada masa pemerintahan ataupun rektor kami waktu itu masa Pak Jamiat Al-Qadul. Iya. Pada masa itu beliau membantu saya untuk melancarkan dana untuk persiapan grand final waktu itu, dan alhamdulillah sangat membantu sekali dalam perjalanan saya menuju grand final Putri Hijab Hijab Kalimantan Barat. Luar biasa. Artinya seorang Kiki tadi tidak seleksi di Kabupaten Sambas, memang dah langsung terpilih. Ya, awalnya tidak langsung ke Kalimantan Barat, Bang Bob. Ada Ini seleksi kita ada beberapa dari Kabupaten Sambas waktu itu ikut beberapa putri, dan itu bukan diseleksi melalui daerah, bukan. Tapi kita ini ikut secara mandiri, lalu diseleksi. Di situ diseleksi oleh panitia dan juri dan lain sebagainya, bahkan juri pusat pun menseleksi. Nah, itu perwakilan daerah baru dibawa ke Kalimantan Barat. Juri pusat. Iya. Luar biasa. Lanjut. Dan jadi kita itu memang diseleksi dari awal gitu, tidak langsung ke provinsinya. Jadi ketika kita udah lolos seleksi, baru kita diulas kembali, kemudian diujikan kembali dengan tes-tes yang lain. Setelah itu kalau kita udah lolos, baru kita di grand finalkan di ajang Putri Hijab Kalbar. Luar biasa sekali. Kita bagi tepuk tangan lagi untuk Kiki Putri Hijab. Dan baiklah, tidak terasa waktu juga yang mengakhiri pertemuan kita. Jadi ini adalah sebuah motivasi, sebuah inspirasi untuk adik-adik generasi kita. Jangan putus asa dalam mengejar cita-cita. Terkadang dari kecil kita sudah punya cita-cita, ketika waktu yang berjalan Allah Ta'ala memalingkan kita pada bidang yang lain, dan kita tidak akan pernah berkecil hati karena itulah yang terbaik bagi kita. Seperti seorang Kiki punya cita-cita ingin menjadi seorang pramugari, tetapi Allah memberikannya yang terbaik menjadi Putri Hijab Kalimantan Barat, dan itu merupakan sesuatu kebanggaan untuk daerah kita Kabupaten Sambas. Apalagi seorang Kiki ini dari kita khususnya orang Tebas merasa sangat bangga. Baik Kiki, mungkin masih ada sedikit-sedikit yang ingin disampaikan terhadap adik-adik kita yang mungkin sedang menonton. Sekali lagi boleh disampaikan. Iya, terima kasih. Mungkin Kiki hanya ingin melanjutkan yang tadi ya, Bang Bob. Nah, awalnya itu pas pendaftaran itu tidak mendapatkan karena memang dari hati ingin mandiri. Kemudian setelah saya menjadi Putri Hijab Kalbar, itu alhamdulillah beberapa dari pemerintah daerah itu mengajak kerjasama dalam hal penyambutan acara dan lain sebagainya, dan itu saya anggap sebagai dukungan pasca saya mendapatkan gelar tersebut gitu. Karena memang awalnya kan mereka tidak tahu ya, ketika udah tahu pemerintah daerah Kabupaten Sambas itu sangat mendukung gitu. Masya Allah. Lah karena ketika saya dari awal pengen sendiri aja dulu, kalau saya udah mendapatkan gelar, kalau udah saya berhasil, baru saya berani nih buat ngomong ke pemerintah gitu. Masya Allah. Jadi disitulah baru saya diundang di beberapa acara, kemudian dipercayakan untuk menyambut beberapa tamu spesial dari pemerintahan yang lain, dari provinsi-provinsi yang lain. Di situ baru saya merasa Masya Allah sekali yang saya dapatkan di Putri Hijab. Nah, begitu juga yang ingin saya sampaikan di acara ini, yaitu kita jangan pernah berputus asa dengan apa yang kita usahakan. Usahakanlah sampai dapat. Tuh. Dan saya punya moto hidup, yaitu duit adalah kunci kesuksesan, Bang Bob. Dimana duit itu adalah singkatan dari D, doa, U, usaha, I, ikhtiar, T adalah tawakal. Luar biasa sekali. Mungkin kalau tidak kita doa, usaha, ikhtiar, tawakal, itu mungkin kita tidak akan mencapai kesuksesan. Karena kesuksesan itu bukan hanya berbicara tentang finansial, tetapi sesuatu yang awalnya kita rencanakan berhasil kita dapatkan, seperti itu. Terima kasih Bang Bob yang sudah mengundang saya di acara
pada malam ini, dan ini merupakan suatu kehormatan bagi Kiki pertama kali diundang dalam podcastnya Bang Alhamdulillah, Bob. saya pun juga terima kasih banyak, dan saya mohon maaf lah, ya, mungkin ada sedikit di luar konteks. Mungkin saya minim informasi kali, mungkin sedikit minim wawasan, minim informasi. Jadi ternyata ada putri hijab yang baru saya tahu, yang padahal informasinya udah meluas sekali. Iya. Mungkin saya cowok rumahan kayak kali. Nggak di rumah tahu lagi kayak kali. Jadi informasinya baru nak tahu beberapa hari itu. Jadi ketika saya mendengar kejutan dia, jadi dah tak sabar lagi nak ngundang. Iya. Nak ngundang melewati Bang Rian Santana. Boleh diundang saya pun, dan dia adalah sebagai motivasi, edukasi dan informasi, karena kita membuat wadah adalah wadah sebuah untuk diskusi ya. Iya, benar. Diskusi, dan pertemuan malam ini kita bukan hanya sekedar pertemuan yang mungkin pertemuan yang pertama di studio Bang Podcast, dan mungkin di lain waktu mungkin ada episode berikutnya ya. Tidak hanya di malam ini aja ya. Mungkin kita atur jadwal waktu untuk episode berikutnya, mungkin karena masih banyak hal yang diceritakan. Ini mungkin perjuangan seorang Kiki dari nol sampai mencapai karir itu bukan karir puncak, mungkin insya Allah kita akan mendorong Kiki hingga sampai ke ajang nasional. Amin. Makanya saya katakan bahwa diskusi kita malam ini bukan diskusi yang terakhir, mungkin nanti akan kembali ke episode berikutnya. Ya, terima Insya Allah. kasih banyak. Amin ya Allah. Baik pemirsa, itulah diskusi singkat kita dengan seorang putri hijab Kalimantan Barat yang berasal dari Kabupaten Sambas, kebanggaan kita, dan bahkan dari Kecamatan Tebas, itu khususnya Desa Mencere. Tidak terasa waktu juga yang memisahkan kita. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sukses selalu teruskan perjuangan untuk seorang Kiki putri hijab dan adik-adik yang belum mencapai karir seperti Kak Kiki. Teruslah belajar dari Kak Kiki, dan saya akhiri naik sampan dengan kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kiki Nurdianti, Putri Hijab Persahabatan Kalimantan Barat 2021. Saya akan memperkenalkan kepada semuanya, ini adalah produk dari Kabupaten Sambas, merupakan kreasi pemuda-pemudi Kabupaten Sambas. Salah satunya adalah kopi Liberco. Siapa yang tidak tahu dengan kopi Liberco ini? Merupakan Libericia Coffee Specialty Taste yang sangat unggul di Kabupaten Sambas. Dan ini ada teh sapang pusaka. Teh ini mengandung 100% sapang asli yang berkhasiat untuk kesehatan dan merupakan hasil kreasi dari sejangkung adalah anyaman bambu ya. Ini adalah souvenir yang akan diberikan ketika kita berkunjung ke Kecamatan Sejangkung. Jangan lupa belanja anyaman yang berasal dari Kecamatan Sejangkung yang dijadikan souvenir ketika kita berkunjung ke Kecamatan Sejangkung. Jangan lupa belanja barang lokal di Kabupaten Sambas.